Pernah enggak sih merasa, kok kayaknya udah nabung mati-matian tapi gini-gini aja ya? Atau, duh udah ikut seminar ini itu tapi kok belum kaya juga? Nah, tenang. Kalian di tempat yang tepat. Di video ini aku akan bongkar 11 prinsip emas yang akan mengubah hidup kalian. Bukan cuma jadi lebih baik tapi jadi luar biasa. Jadi kalau kamu beneran serius mau sukses di usia muda, kalau kamu pengen keluarga bangga, kalau kamu pengen pensiun dini dengan gaya hidup impian, pastikan kamu nonton video ini sampai habis. Jangan cuma setengah-setengah, karena setiap detik di sini adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Sebelum kita mulai meledakkan pola pikir lama, yuk tunjukkan semangatmu. Klik tombol like sekarang juga, biar aku tahu berapa banyak dari kalian yang siap jadi miliarder berikutnya. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video gila lainnya dari aku. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan apa sih yang bikin kamu penasaran atau apa impian terbesar yang ingin kamu wujudkan. Aku akan baca semua komentarmu. Sudah siap? Mari kita mulai perjalanan ini. Membongkar mitos dan menggali fondasi sukses sejati. Bayangkan hidupmu seperti sebuah kapal layar. Banyak dari kita diajari untuk hanya mengumpulkan air di wadah kecil, menabung, dengan harapan suatu saat wadah itu penuh. Tapi faktanya, lautan, inflasi, jauh lebih besar, dan air, uang, terus menguap. Jadi, bagaimana kita bisa berlayar menuju pulau impian? Satu, uang itu arus bukan danau, revolusi konsep keuanganmu. Kita semua diajari untuk menabung. Betul? Nabung pangkal kaya, sisihkan uangmu, dan sebagainya. Kedengarannya bagus, tapi sebenarnya, konsep menabung jangka panjang itu adalah jebakan inflasi. Bayangkan ini, kamu punya 100 juta, kamu simpan di bank. Setiap tahun, nilai uang itu terus tergerus inflasi. Anggap inflasi 5% setahun, berarti setelah setahun, daya beli 100 jutamu sudah berkurang. Sementara itu, bank sentral seperti The Fed atau Bank Indonesia terus mencetak uang dari angin, alias menambah jumlah uang beredar. Mereka bisa mencetak triliunan dalam sekejap, jauh lebih cepat daripada kamu bisa menabung. Contoh nyata, dulu harga sepiring nasi goreng mungkin 10.000, sekarang bisa 20.000 atau lebih. Itu karena inflasi. Uang yang kamu simpan, daya belinya menurun. Lalu bagaimana seharusnya? Uang itu harus bergerak, bukan mengendap. Ini seperti sirkulasi darah di tubuh. Darah harus terus mengalir untuk menghidupi organ. Uang pun begitu. Ketika uang masuk ke kantongmu, jangan biarkan mengendap. Segera putar, investasikan, belikan aset produktif, putar ke bisnismu. Para pengusaha sukses, begitu uang masuk, mereka langsung alokasikan untuk mengembangkan bisnis, membeli stok, berinvestasi, atau membeli aset yang nilainya naik. Mereka tidak pernah menimbun uang dalam waktu lama. Coba pikirkan, kamu punya uang tunai 50 juta. Daripada cuma di rekening tabungan, bagaimana kalau kamu belikan emas fisik? Atau kamu alokasikan sebagai modal awal untuk bisnis kecil yang bisa berputar cepat? Atau, kalau kamu berani, investasikan sebagian di saham perusahaan yang sedang bertumbuh pesat? Intinya jangan biarkan uangmu tidur. Biarkan dia bekerja untukmu. Dua otakmu adalah bentengmu. Filter informasi sampah. Coba perhatikan, apa yang paling sering masuk ke otakmu setiap hari? Apakah berita gosip artis, drama sinetron, atau scroll media sosial tanpa arah? Hati-hati, otak kita ini seperti hard drive. Apa yang kita masukkan, itu yang akan diproses dan membentuk siapa diri kita. Contoh nyata, bayangkan kamu ingin jadi seorang atlet lari maraton. Apakah kamu akan mendengarkan saran latihan dari tetangga yang hobi makan kerupuk sambil nonton TV? Atau kamu akan mencari pelatih profesional yang sudah sukses melatih banyak pelari maraton? Jawabannya jelas kan? Banyak orang terjebak dalam perbudakan modern. Mereka nyaman dengan rutinitas, takut keluar dari zona nyaman, dan akan membela mati-matian sistem yang mendoktrin mereka. Misalnya,
Ada financial advisor yang gajinya pas-pasan, rumah masih cicilan, mobil masih kredit. Tapi sok-sokan ngasih saran financial freedom. Mereka sendiri tidak bebas finansial. Bagaimana bisa mengajarkan kebebasan finansial? Triknya, saat kamu mendapatkan informasi terutama tentang kesuksesan atau keuangan, selalu filter siapa yang menyampaikannya. Lihat hidupnya. Apakah dia sudah mencapai apa yang kamu inginkan? Apakah dia hidup seperti yang kamu impikan? Lihat kredibilitasnya. Apakah dia praktisi atau hanya sekadar teori? Lihat motivasinya. Apakah dia benar-benar ingin membantumu atau hanya ingin menjual sesuatu? Jika hidupnya tidak kamu inginkan, buang informasi itu. Otakmu terlalu berharga untuk diisi dengan sampah informasi yang tidak relevan dengan tujuanmu. Fokus pada informasi dari orang-orang yang sudah terbukti sukses, yang hidupnya kamu kagumi, dan yang benar-benar bisa membimbingmu. 3. Hati baja dan kegigihan baja. Tak ada kutu loncat yang kaya raya. Pernah dengar istilah kutu loncat? Itu loh, orang yang baru mencoba satu hal sebentar, lalu menyerah karena sedikit kesulitan, lalu coba yang lain, menyerah lagi, dan seterusnya. Ini adalah resep tercepat menuju kegagalan abadi. Contoh nyata, temanmu bilang, "Wah, jadi agen asuransi kayaknya menjanjikan nih." Dia coba 3 bulan, ketemu penolakan, langsung bilang, "Ah, kayaknya bukan passion gua." Terus dia coba jadi content creator, baru bikin 5 video, penontonnya sedikit, langsung ngeluh, "Duh, susah banget sih algoritma YouTube." Lalu pindah lagi, mungkin coba bisnis online, baru orderan pertama di cancel, langsung bilang, "Ini udah nggak worth it." Lihat para konglomerat di Indonesia, Jarum, rokok, Astra, otomotif, Sinarmas, kelapa sawit, pulp and paper. Mereka semua memulai dari satu bisnis inti dan mendalaminya selama puluhan tahun, sampai menjadi raksasa di bidang itu. Baru setelah bisnis inti kokoh, mereka berekspansi ke bidang lain. Prinsipnya, pilih satu bidang atau industri yang kamu minati, atau yang punya potensi uang besar, kita akan bahas nanti. Kemudian, fokuslah dan berkomitmenlah di sana selama minimal 5-10 tahun. Awalnya mungkin akan sangat sulit, banyak penolakan, banyak kegagalan. Ini yang disebut makan tai. Tapi ingat, setiap kesulitan adalah pupuk untuk pertumbuhanmu. Jangan pernah menyerah hanya karena jalannya terjal. Disiplin diri, konsisten, dan terus belajar untuk jadi yang terbaik di bidangmu. Percayalah, setelah 5-10 tahun, hasilnya akan sangat signifikan. 4. Ambisi meledak dan kecepatan roket. Jadilah pemimpin, bukan pengikut. Pernahkah kamu melihat orang sukses yang kerjanya leha-leha? Hampir tidak ada. Para miliarder, konglomerat, bahkan generasi ketiga keluarga konglomerat sekalipun, gila kerja. Mereka punya ambisi yang membara dan kecepatan eksekusi yang luar biasa. Contoh nyata, kamu bekerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Pulang kerja, langsung Netflix, rebahan, scroll TikTok sampai malam. Lalu ngeluh, enggak punya waktu buat bikin bisnis sampingan. Padahal di sela-sela jam kerja, kamu bisa curi waktu 30-60 menit untuk riset atau merencanakan sesuatu. Setelah pulang kerja, alih-alih rebahan, kamu bisa duduk di depan laptop dan mengerjakan passion atau proyek sampinganmu selama 2-3 jam. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, pernah bocorkan email internalnya. Dia bilang masalah terbesar mereka adalah development speed, kecepatan pengembangan. Mereka harus lebih cepat, karena kecepatan pengembangan sama dengan kecepatan eksekusi. Bayangkan ini, kamu ingin membuat website, programmer bilang butuh 3 minggu. Orang biasa akan bilang, "Oke," tapi orang ambisius akan bilang, 3 minggu? Besok harus jadi. Kalau enggak bisa, cari yang lain." Ini bukan berarti kamu kejam, tapi kamu tahu potensinya. Pembuatan website sederhana bisa selesai dalam hitungan jam jika dikerjakan dengan fokus. Prinsipnya, hyper ambisius, kerjakan pekerjaanmu dengan gila. Baik kamu bekerja untuk orang lain atau membangun bisnismu sendiri, berikan 300% dari dirimu.
Bahkan orang terkaya pun masih bekerja gila-gilaan. Kamu yang belum kaya, masak mau santai-santai? Speed is king, jangan lemot. Dalam setiap aspek hidup, latih dirimu untuk gercep, gerak cepat. Kalau ada ide, langsung eksekusi. Kalau ada tugas, selesaikan segera. Roket bisa meluncur ke luar angkasa karena kecepatan akselerasinya. Jika dia lambat, dia akan jatuh. Hidupmu pun begitu. Jangan menunda, jangan malas. Setiap detik adalah peluang. Live a passion. Itu jebakan, fokus ke money-in dulu. Ini mungkin akan jadi pernyataan yang paling kontroversial. Tapi dengarkan baik-baik. Jangan terlalu fokus pada passionmu di awal perjalanan mencari kekayaan. Contoh nyata. Ada seorang miliarder di Tiongkok yang jadi orang terkaya karena jualan air botolan. Apakah dia punya passion yang membara terhadap air botolan? Apakah dia tidur sambil memeluk botol airnya? Tentu saja tidak. Dia melihat peluang, dia melihat money-in, atau peternak babi terbesar di Tiongkok. Apakah dia sayang banget sama babi-babi yang dia sembelih? Enggak. Mereka fokus pada mesin uang. Banyak orang bilang, ikuti passionmu, uang akan datang sendiri. Itu omong kosong besar. Seringkali passion itu tidak menghasilkan uang. Kalau passionmu adalah main game seharian, apakah itu akan membuatmu kaya? Mungkin iya jika kamu jadi pro player atau streamer papan atas, tapi itu hanya segelintir orang. Prinsipnya, prioritaskan money in, uang masuk dulu. Cari bidang atau bisnis yang punya potensi menghasilkan uang besar, meskipun itu bukan passion utamamu. Gunakan uang yang kamu hasilkan untuk membiayai passionmu nanti. Contoh, passionmu mungkin adalah musik, tapi kamu tahu bahwa jadi musisi itu sulit dan lama untuk menghasilkan uang. Sementara itu, kamu melihat peluang besar di bisnis online dropship produk kecantikan. Fokuslah pada bisnis dropship itu. Bangun sampai menghasilkan uang yang besar. Dari uang itu, kamu bisa membiayai studio musikmu, membeli alat musik impian, atau bahkan membuat label rekaman sendiri. Ubah perspektif. Jadikan penderitaan keluarga jika ada, kesulitan hidup atau mimpi orang tuamu sebagai passion utamamu. Passion untuk mengangkat derajat keluarga, passion untuk tidak melihat orang tuamu bekerja keras lagi, passion untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Ini adalah passion yang jauh lebih kuat dan akan mendorongmu untuk membangun mesin uang. Passion sejati bisa berubah-ubah. Hari ini suka golf, besok suka tenis. Tapi passion untuk kesejahteraan keluarga akan selalu ada. Jangan fokus, jangan tunggu timing yang sempurna. Ada kisah terkenal tentang Warren Buffett dan Bill Gates. Mereka pernah diminta menuliskan satu kata yang menjadi rahasia kesuksesan mereka. Tanpa berkoordinasi, mereka berdua menulis kata yang sama. Fokus. Warren Buffett membangun Berkshire Hathaway selama puluhan tahun di industri yang sama. Bill Gates membangun Microsoft selama puluhan tahun di industri yang sama. Mereka tidak pernah pindah-pindah industri. Contoh nyata, kamu ingin jadi fotografer. Baru belajar dasar-dasar, belum punya klien banyak, sudah bilang, kayaknya bukan buat gua. Mau coba jadi web designer aja. Setelah jadi web designer sebentar, belum banyak portofolio, sudah bilang, saingannya banyak, mau coba jadi dropshipper aja deh. Prinsipnya, pilih satu industri, dan triple down di sana. Artinya, kamu selami sedalam-dalamnya. Jadi agen properti misalnya. Jangan cuma jualan, tapi dalami tipe rumah yang paling gampang laku, target pasar yang tepat, cara negosiasi yang jitu. Lama-lama, kamu bisa jadi developer properti sendiri, punya perusahaan konstruksi, bahkan toko bahan bangunan. Semuanya berawal dari satu industri yang sama. Jangan pernah menunggu timing yang pas untuk memulai. Nanti aja kalau modalnya udah gede. Nanti aja kalau udah ada mentor. Nanti aja kalau pasarnya lagi bagus. Omong kosong, mulai saja dulu. Ambil tindakan, hajar, konsisten, disiplin, dan komitmen. Kamu tidak akan langsung jadi miliarder dalam semalam, tapi dengan fokus dan kegigihan selama bertahun-tahun, hasilnya pasti akan datang. 7 kampus bukan segalanya, peta jalan hidupmu yang sebenarnya.
Ini mungkin akan bikin sebagian orang tua sewot, tapi dengarkan baik-baik. Universitas itu penting, tapi tidak untuk semua orang dan tidak untuk semua keadaan. Contoh nyata, jika kamu bermimpi jadi dokter, pengacara, atau insinyur spesialis, maka kuliah di universitas adalah jalur yang wajib kamu tempuh. Hotman Paris tidak akan bisa jadi pengacara kondang tanpa gelar hukumnya. Tentu saja, masuklah ke universitas yang relevan dan fokuslah belajar. Namun, bagaimana jika kamu tidak tahu ingin jadi apa? Kamu masuk kuliah hanya karena harus kuliah, atau ikut-ikutan teman. Kamu ambil jurusan yang kamu tidak tahu tujuannya untuk apa, dan kamu akan menghabiskan 4 tahun hidupmu, biaya kuliah, dan energi untuk sesuatu yang mungkin tidak akan memberimu keunggulan kompetitif. Prinsipnya, kuliah itu seperti alat. Kalau kamu tahu mau membuat apa dengan alat itu, gunakanlah. Kalau tidak, jangan pegang. Jika kamu tidak tahu spesifik ingin jadi apa, jangan buang-buang waktu di kampus. 4 tahun itu sangat berharga. Kamu bisa gunakan waktu itu untuk belajar sendiri secara autodidak. Ada banyak ilmu gratis dan berkualitas tinggi di YouTube, Google, bahkan ChatGPT. Pelajari tentang bisnis, pemasaran digital, coding, atau skill lain yang relevan dengan impianmu. Membangun bisnis dari nol. Gunakan 4 tahun itu untuk mencoba membangun bisnis, belajar dari kesalahan dan mengembangkan jaringan. Mencari pengalaman kerja. Bekerja di berbagai tempat untuk memahami dunia nyata, menemukan passion sejatimu, dan membangun koneksi. Ingat, masuk kampus tidak ada garansi sukses. Banyak sarjana yang menganggur atau bekerja di bidang yang tidak sesuai. Jadi, kenali dirimu dan tujuanmu. Jangan takut berbeda dari kebanyakan orang jika kamu tahu jalan yang lebih baik untukmu. Lelapan gagal itu teman bukan musuh. Pelajari, bangkit, ulangi. Satu hal yang pasti dalam hidup, terutama dalam perjalanan menuju sukses. Kamu pasti akan gagal. Bahkan, kamu akan gagal berkali-kali. Bisnis bisa bangkrut, investasi bisa rugi, proyek bisa gagal total. Contoh nyata, kamu baru coba trading saham 3 hari, rugi, lalu bilang, trading itu scam, bukan buat gua. Itu bukan mental seorang pemenang. Prinsipnya, terima kegagalan sebagai bagian alami dari proses belajar. Jangan jadi pecundang yang langsung menyerah. Kalau Elon Musk menyerah setelah roketnya meledak berkali-kali, apakah dia akan bisa mengirim orang ke Mars? Tentu tidak. Setiap kali kamu gagal, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini? Anggap setiap kegagalan sebagai data baru untuk memperbaiki strategimu. Jadikan dirimu 1% lebih baik setiap hari. Jika kamu belajar 1% setiap hari, dalam setahun kamu akan 305% lebih baik. Ini adalah kekuatan compounding bukan hanya pada uang, tapi juga pada ilmu dan pengalaman. Mentalitasnya, win or learn. Artinya, kalau aku tidak menang, aku belajar. Tidak ada yang namanya kegagalan mutlak, yang ada hanyalah pelajaran. 9. Jadi pemecah masalah besar, maka uang pun akan mengikuti. Pernahkah kamu berpikir mengapa gaji pegawai McD, McDonald's itu UMR, upah minimum regional? Sementara itu, pendiri MCD bisa jadi miliarder? Atau kenapa driver ojek online gajinya terbatas, tapi pendiri Grab kaya raya? Prinsipnya sangat sederhana. Kamu akan dibayar sebanding dengan besarnya masalah yang kamu selesaikan. Contoh nyata, pegawai McD memecahkan masalah kecil, membuat burger, melayani pelanggan. Masalah ini mudah digantikan, banyak orang bisa melakukannya, sehingga kompetisinya tinggi dan bayarannya rendah. Pendiri McD, Ray Kroc, memecahkan masalah besar. Bagaimana menciptakan sistem restoran cepat saji yang efisien, bisa diduplikasi, dan melayani jutaan orang di seluruh dunia. Ini masalah yang kompleks, membutuhkan visi, strategi, dan keberanian. Bayarannya tentu saja jauh lebih besar. Driver ojol memecahkan masalah, mengantar penumpang atau makanan dari satu tempat ke tempat lain. Ini masalah yang dibutuhkan,
tapi relatif sederhana dan banyak orang bisa melakukannya. Pendiri Grab memecahkan masalah yang jauh lebih besar. Bagaimana menghubungkan jutaan driver dengan jutaan penumpang, menciptakan platform teknologi, mengatur logistik, mengelola data besar, dan membangun ekosistem transportasi dan pengiriman yang revolusioner di Asia Tenggara. Skill yang dibutuhkan sangat langka dan dampak masalah yang diselesaikan sangat besar. Pikirkan ini, apakah skill setmu mudah digantikan? Jika kamu hanya bisa melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh banyak orang, kamu akan terjebak dalam kompetisi harga, gaji rendah, keranya. Identifikasi masalah besar di dunia ini. Ingin jadi kaya raya seperti Elon Musk? Dia memecahkan masalah transportasi, mobil listrik, transportasi luar angkasa, energi, panel surya, dan komunikasi, satelit internet. Itu masalah-masalah raksasa yang dampaknya mengubah peradaban. Kembangkan skill set yang langka dan sangat dibutuhkan. Misalnya, jika kamu seorang blockchain engineer di perusahaan kripto terkemuka, kamu tidak akan mudah digantikan. Jika kamu seorang senior back-end developer untuk sistem ERP besar, skillmu sangat diminati. Fokuslah pada pengembangan diri agar kamu bisa memecahkan masalah yang lebih besar dan lebih kompleks. Semakin besar masalah yang kamu selesaikan, semakin besar pula pundi-pundi uang yang akan mengalir kepadamu. 10. Jadi orang terbodoh di ruangan. Kekuatan diam dan belajar tanpa henti. Ini adalah salah satu tips networking paling powerful yang sering diabaikan. Jika kamu masuk ke dalam sebuah ruangan dan kamu merasa menjadi orang paling pintar di sana, cepat-cepatlah kabur dari ruangan itu. Prinsipnya, kamu harus berada di ruangan di mana kamu adalah orang yang paling bodoh. Artinya, kamu dikelilingi oleh orang-orang yang lebih sukses, lebih pintar, dan lebih berpengalaman darimu. Contoh nyata, bayangkan kamu seorang agen asuransi baru. Ketika kamu ngopi bareng teman-temanmu yang juga agen, mungkin kamu akan banyak bicara, pamer sedikit pencapaian, dan merasa paling hebat. Tapi jika kamu bisa duduk semeja dengan seorang konglomerat sejati, seorang pemilik perusahaan raksasa, apa yang akan kamu lakukan? Orang-orang sukses sejati tahu bagaimana cara mendengarkan. Mereka tidak akan banyak bicara jika mereka berada di antara orang-orang yang lebih tahu. Mereka akan diam, mengamati, dan menyerap informasi. Saat kamu di meja dengan orang-orang yang jauh lebih sukses, tutup mulutmu. Dengarkan baik-baik apa yang mereka katakan. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah permata. Ajukan pertanyaan cerdas. Bukan untuk pamer pengetahuanmu, tapi untuk menggali lebih dalam wawasan mereka. Amati perilaku mereka. Bagaimana mereka berpikir? Bagaimana mereka menghadapi masalah? Bagaimana cara mereka berjejaring? Kekuatan diam itu luar biasa dalam networking. Saat kamu diam dan mendengarkan, kamu belajar. Kamu mendapatkan informasi yang tidak akan pernah kamu dapatkan jika kamu sibuk berbicara. Semua orang kaya punya sesuatu yang mereka tahu, yang kamu tidak tahu. Jadi, jadilah gelas yang kosong, siap untuk diisi dengan ilmu dan kebijaksanaan dari mereka yang sudah mencapai puncak. 11. Analisis top-down dan keyakinan diri yang tak tergoyahkan. Ini adalah pilar terakhir tapi fundamental. Untuk benar-benar sukses, kamu harus memahami akar masalahmu dan membangun keyakinan yang kokoh pada dirimu sendiri. Prinsipnya, lakukan top-down analisis pada dirimu sendiri. Artinya, tanyakan mengapa dari paling atas sampai ke akar masalahnya. Contoh nyata, mengapa kamu tidak bisa jadi miliarder? Mungkin jawaban pertamamu, karena aku bukan dari keluarga kaya. Ini adalah keyakinanmu. Mengapa kamu percaya bahwa karena kamu bukan dari keluarga kaya, kamu tidak bisa jadi miliarder? Mungkin jawabanmu, karena aku merasa tidak punya koneksi. Mengapa kamu merasa tidak punya koneksi? Mungkin jawabanmu, karena aku belum berusaha membangun koneksi. Mengapa kamu belum berusaha membangun koneksi? Mungkin jawabanmu, karena aku malas atau aku takut ditolak. Lihat kan, bukan dari keluarga kaya, kita sampai pada akar masalahnya, kemalasan dan ketakutan. Prinsip kedua, jangan batasi kapasitas diri sendiri. Banyak orang secara tidak sadar membatasi kemampuan mereka sendiri. 1 miliar itu terlalu besar, mustahil bagiku. Atau, aku enggak mungkin bisa punya bisnis sendiri.
Contoh nyata, target pertamamu adalah mendapatkan 100 juta dalam setahun. Kamu bekerja keras, fokus belajar, dan berhasil mencapainya. Nah, ini akan membangun belief, keyakinan dalam dirimu. Kamu akan berpikir, oh, ternyata bisa ya. Dulu aku pikir mustahil. Ketika kamu sudah punya keyakinan ini, target 1 miliar tidak akan terasa mustahil lagi. Hanya terasa jauh, tapi mungkin. Kunci membangun keyakinan. Tetapkan target kecil yang realistis tapi menantang. Komitmen dan disiplin untuk mencapainya. Rasakan sensasi keberhasilan itu. Lalu ulangi dengan target yang lebih besar. Kepercayaan diri itu tidak muncul begitu saja. Ia dibangun dari melakukan apa yang telah kamu janjikan pada dirimu sendiri. Setiap kali kamu berhasil menepati janji pada dirimu sendiri, misalnya, aku akan belajar 1 jam setiap hari, lalu kamu benar-benar melakukannya. Keyakinanmu akan tumbuh. Penutup. Momen untuk bertindak. Jadi teman-teman semua, ini dia 11 prinsip emas untuk meraih kesuksesan di usia muda. Ini bukan sekadar teori, tapi adalah pola pikir dan tindakan nyata dari mereka yang sudah mencapai puncak. Ingat, ini bukan jalan yang mudah. Pasti akan ada rintangan, kegagalan, dan momen di mana kamu ingin menyerah. Tapi ingatlah pesan ini. Komitmen, fokus, disiplin, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Aku yakin, jika kamu benar-benar menerapkan semua prinsip ini dalam hidupmu, dalam 5-10 tahun ke depan, kamu akan kembali ke video ini dan meninggalkan komentar yang isinya, "Terima kasih, video ini benar-benar mengubah hidupku." Aku sangat menantikan komentar itu. Sekarang momen untuk bertindak. Apa satu hal yang akan kamu mulai terapkan hari ini setelah menonton video ini? Bagikan di kolom komentar di bawah. Aku ingin tahu komitmen kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dan teruslah berjuang untuk impianmu.